omongan atau sesuatu yang dikeluarkan oleh Bang Rocky Gerung. Udah dari 2 tahun lalu tuh gerakan buruh kan terus menerus tuh. Jadi apa yang salah di situ tuh? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam tuh. Oke, itu kasus Beli pertama tuh, kasus yang menyebabkan terjadinya keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Jadi kalau kita perhatikan baru-baru ini di YouTube itu banyak sekali konten-konten kreator yang mengupload video-video yang terkait dengan omongan atau sesuatu yang dikeluarkan oleh Bang Rocky Gerung, ya. Mengulas sedikit, tapi bukan ulasan yang terkait dengan kegaduhan hari ini, tapi adalah hal yang positif yang bisa kita ambil dari yang namanya Bang Rocky Gerung ini gitu ya. Nah, yang saya ulas di sini adalah bagaimana sih kok dia bisa memiliki keberanian berkata dengan cara seperti itu gitu ya. Jadi yang paling menarik adalah bahwa Bang Rocky Gerung ini saya perhatikan ya dari konten awal sampai konten sekarang gitu ya. Dia itu memiliki pola pikir atau cara berpikir yang orang itu mungkin suka ya dengan cara berpikir seperti itu gitu. Beberapa komunitas, beberapa apa gitu. Terus saya itu menganalisa cara berpikir dia gitu ya. Cara berpikir dia ini bisa didapatkan dengan cara seperti apa gitu. Misalkan contohnya gini, itu kan kesimpulannya bahwa dia itu sebenarnya berani berkata di depan halayak ramai itu kan tentunya dengan dasar yang kuat. Dan beberapa kali saya perhatikan di konten-konten sebelumnya, di podcast atau di beberapa pertemuan, bahkan di TV One ELC gitu ya, itu kalau adu debat itu seru ya melihatnya ya. Dan uniknya itu kalau kata orang stand up komedi itu Rocky Gerung ini memiliki punchline. Kalau tiap akhir perkataan atau percakapan gitu, debatnya itu ada punchline-nya. Artinya ada akhirnya itu yang bikin orang itu merasa puas gitu mendengarnya gitu. Nah, ini juga teman-teman mungkin kita bisa mempelajari hal ini ya teman-teman. Dengan cara seperti apa? Nah, oleh karena itu kita hari ini coba mencoba mencari tahu apa sih yang bisa kita pelajari dari cara Bang Rocky Gerung ini berpikir atau berbicara. Nah, tentunya dalam hidup kita ini selalu dihadapkan dengan kata dan bicara. Hati-hati juga, kata dan bicara itu sedikit salah juga itu bisa menimbulkan masalah ya. Yang paling menyebalkan itu begini ya, misalkan kita itu dipaksa bicara, ternyata kita ini sama sekali tidak tahu opini atau topik yang mereka bicarakan. Nah, kita gabung sama temen misalkan, ada 5 orang atau 6 orang lagi ngomong berdebat terus dia tanya ke kita, menurut lu gimana? Ya, karena kita nggak tahu topiknya yang mereka bicarakan itu. Akhirnya kan kita malu sendiri ya. Kita ini mau bicara apa gitu. Ngomong A juga takut salah, ngomong B juga bersikap salah gitu ya. Kita tuh nggak percaya dengan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita ngomong takut salah. Dan cenderungnya itu kita menjadikan diri kita itu menjadi pendiam. Supaya pendengar setia lah. Sehingga kadang orang lain itu ya dampak dari hal itu membuat orang lain itu meremehkan kita, teman-teman. Dan kita itu dianggap tidak update, terus belum cukup dewasa untuk memahami tentang hal tersebut gitu ya. Nah, tapi itu tadi ketika misalkan kita paksakan untuk speak up dengan kapasitas yang belum ada, terus topiknya juga kita nggak ngerti gitu ya, itu membuat diri kita itu ya ternyata kita dianggapnya itu kurang ilmu pengetahuan gitu. Nah, oleh karena itu ya teman-teman, ternyata kita itu nggak bisa lepas ya namanya dari pembicaraan atau obrolan di sekitar kita. Apapun yang terjadi itu kita harus tahu, mau nggak mau kita harus tahu. Dan yang paling penting adalah bagaimanakah kita bisa menimbulkan kepercayaan
kepada diri kita untuk bisa bergabung atau kita bisa mengikuti obrolan yang telah terjadi gitu di sekitar kita. Di dalam pembicaraan itu sebenarnya bukan masalah benar atau salah ya. Tapi di situ adalah kadang-kadang menuntut kita untuk menjadi orang yang obrolan itu asik aja gitu. Terus terkait dengan pembicaraan, ngalor ngidul itu nggak masalah sebenarnya. Yang keluar kan sebenarnya opini atau asumsi ya. Nah sebenarnya kalau opini itu kan, opini dan asumsi itu bukan berarti belum tentu benar gitu. Kata-kata yang belum tentu benar. Tapi kebanyakan adalah kata-kata yang mungkin benar, mungkin juga salah gitu. Tapi itu sebenarnya asumsi dan opini itu hadir itu berdasarkan apa yang kita yakini. Seberapakah kita yakin dengan opini kita itu tergantung daripada cara kita mencari data. Berapa persen kita yakin dengan opini kita. Tentunya data inilah yang menjadikan kita yakin seberapa persen pada saat kita berbicara sama seorang tersebut. Oleh karena itu teman-teman, ada beberapa cara ya supaya teman-teman itu bisa meyakin akan opini atau asumsi teman-teman. Langkah pertama itu teman-teman bisa melalui dengan cara belajar filsafat. Filsafat itu apa sih? Filsafat itu adalah dasar. Seperti kayak akar lah, belajar akarnya. Belajar akar itu apa sih? Kita bicara tentang politik aja. Nah, kita itu kan lagi rame nih sekarang nih ya, bicara tentang politik. Terus kita ini kalau ada obrolan tentang politik, kita itu nggak tahu nih kita mau ngobrolnya itu mulai dari mana gitu. Kita nggak tahu ngobrol mulai dari mana. Kita juga takut salah masalah politik. Gitu. Apa sih yang membuat kita ragu untuk berasumsi dan beropini? Tentunya karena kita nggak memiliki dasar yang kuat tentang politik. Gitu. Nah oleh karena itu dengan berfilsafat politik, tentunya ini akan menguatkan asumsi dan opini kita. Bagaimana caranya? Ya teman-teman belajar tentang politik itu mulai dari dasarnya dan akarnya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Dasarnya itu mulai dari asal kata politik. Asal kata politik. Kita cari tahu tuh, asal kata politik adalah, ya kan gitu kan. Terus, jadi politik ini lahirnya dari negara mana? Politik ini aslinya itu asalnya itu dari mana? Politik. Setelah berasal dari mana, terus tujuan dulu tuh politik itu seperti apa? Diadain politik itu seperti apa tujuan? Terus fungsi politik itu dulu seperti apa? Awal-awalnya ya, awal-awal hadir politik untuk apa? Apa namanya di Indonesia ini kan hukum KUHP kita ini kan turunan dari Belanda. Yang saya tahu ya, KUHP kita itu sebenarnya cuman hanya penerjemahan dari KUHP-nya Belanda gitu. Jadi nggak terlalu signifikan perubahannya. Artinya gini loh, artinya sebenarnya yang kita pakai ini hukumnya adalah hukum Belanda. Nah kita kan tahu tuh dasarnya, oh berarti basicnya awalnya adalah hukum dari orang Belanda. Bahasanya kitab dasarnya lah. Jadi teman-teman ketika misalkan menguasai kitab dasar ini akan menjadikan opini dan asumsi teman-teman berdampaknya kepada keyakinan nanti berikutnya. Ketika misalkan berdebat sesuatu gitu ya, itu bisa menjadikan dalil dari diri kita gitu, bahwa ketika si pendebat lawannya itu berbicara B yang keluar daripada konteks yang tadi saya bilang politik misalkan gitu ya, yang kita pahami dasarnya politik itu adalah begini misalkan, terus ternyata si B ngomong begitu, kita bisa membenarkan sambil berdebat gitu, bahwa saya meyakini bahwa politik itu dasarnya seperti ini. Nah itu yang dilakukan oleh si Bang Rocky Gerung gitu. Kekuatannya di situ, dia memahami filsafat makna kata dulu ya, kata-kata dulu tuh yang diulik tuh kata-katanya dulu gitu, artinya seperti apa nih. Tentunya ketika kita sudah menguasai pemahaman dasar, maka kita akan mampu membedakan apakah politik saat ini yang berlaku saat ini itu tuh sudah jauh atau masih memiliki pakem yang sama dengan politik ketika baru lahir zaman dulu gitu kan. Terus setelah kita memiliki pengetahuan dasar tentang perihal yang akan kita bahas tersebut,
Nah, untuk menguatkannya lagi dalil ini teman-teman, dasar daripada hal-hal yang bisa menjadikan opini dan asumsi kita. Tentunya ini kita akan cara keduanya adalah bertanya dan cari tahu. Nah, fungsi daripada kita bertanya ini sebenarnya adalah kita menyeimbangkan pengetahuan yang di dasarnya tadi, terus kita kayain lagi nih, kita penuhin lagi nih dengan argumentasi beberapa orang untuk menyempurnakan asumsi dan opini kita gitu ya. Kita itu tujuannya adalah untuk yang tadinya itu informasinya itu mungkin 20, ketika kita bertanya sama seseorang atau kita menambahkan informasi dari seseorang, itu bisa menjadi 100%. Saya yakin, oh ternyata dia juga sama nih maksudnya dengan apa yang saya maksud. Itu akan berdampak kepada nanti di akhirnya nanti teman-teman. Di akhirnya nanti kita akan merasa percaya diri dengan asumsi dan opini kita. Supaya kita ini tidak terjebak pada satu asumsi. Setelah kita bergaul, banyak informasi yang masuk, tentunya asumsi itu akan membuat kita tidak pakem lagi akan asumsi dasar tersebut gitu ya. Bukan kita membuang asumsi dasar, tapi ada beberapa asumsi-asumsi lain yang bisa memperkaya diri kita, sehingga kita tidak terpaku dengan asumsi dasar tersebut lagi gitu ya. Keuntungan ketika kita sering melakukan sharing kepada teman-teman kita, orang terdekat terkait dengan asumsi-asumsi dan opini ini, itu akan mengubah pola pikir kita yang tadinya bisa saja yang tadinya A bisa menjadi B gitu ya. Tentunya semuanya itu berjalan sesuai dengan waktu. Kalau nggak salah itu dulu pernah tahun berapa ya, di tahun 2014 kalau nggak salah ya. Jadi kalau ke puskesmas, ke dokter gitu, kalau misalkan ada penyakit, itu saya perhatikan dokter-dokter itu lebih banyaknya itu mengandalkan dengan cara penyelesaian penyakit itu dengan cara disuntik teman-teman. Tapi berjalannya waktu, sekarang tuh ya ada perubahan penemuan, perubahan ilmu pengetahuan ya. Sekarang itu penyakit yang harusnya dulu disuntik, sekarang tidak disuntik. Dia cukup dengan obat, dengan cara yang lain ya, tidak dia disuntik. Karena apa? Yaitu ketika penemuan waktu itu tahun berapa ya, katanya jarum suntik itu bisa menularkan penyakit inilah itulah segala macam gitu. Akhirnya mungkin itu juga dalam tujuan untuk mengurangi hal-hal yang demikian gitu. Jadi kalau disuntik itu memang kondisi yang benar-benar yang harus disuntik. Jadi tidak bentar-bentar disuntik. Kalau zaman dulu tahun 2014 itu saya perhatikan ya, waktu saya di puskes itu disuntik. Selanjutnya adalah langkah selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui dan memiliki pengetahuan, nah kita sudah merasa yakin dan kita merasa sudah memiliki basic atau modal. Nah bolehlah itu kita dijadikan opini kita sebagai bahan modal untuk berdebat. Harus memberanikan diri awalnya itu dengan memberanikan itu mendebat yang sekiranya dapat didebat gitu. Kadang-kadang kita memancing perdebatan itu lebih bagus lagi gitu. Nah satu hal lagi ya teman-teman, perdebatan itu harus berdasarkan tujuan. Tujuannya apa sih? Jangan sampai perdebatan itu berujung permusuhan. Nah kebanyakan dari diri kita gitu, kita ini tidak mampu menerima informasi baru dari lawan kita, dan akhirnya perdebatan itu adalah saling kekeh, saling keras. Akhirnya sebenarnya perdebatan itu bukan berujung kepada saling sharing gitu ya. Misalkan kita umpanin dengan perdebatan begini gitu kan, terus si lawannya itu memiliki prinsip B, harusnya si kita juga ya udah B berarti dia, kita masukin aja dalam pikiran kita bahwa ada pilihan lain yaitu B gitu kan. Tapi kadang-kadang ini kekekahan gitu, jadi A-nya milih A, B-nya milih B gitu, akhirnya ujung-ujungnya juga ribut gitu kan, ribut yang ujungnya bermusuhan, ketidakenakan gitu kan. Nah itu sebenarnya
aslinya jauh daripada makna perdebatan yang sesungguhnya. Karena kalau saya perhatikan gitu ya, fungsi dari perdebatan itu sebenarnya ya, itu tujuannya adalah satu, mencari argumentasi terbaik, argumentasi yang sebenarnya dari berbagai macam argumentasi. Kayak musyawarah lah. Musyawarah itu kan sebenarnya diumpanin dulu tuh dengan permasalahan gitu kan. Terus menurut Anda bagaimana? Menurut saya begini. Yang ngomong menurut saya begini. Nah, kalau saya perhatikan ya, yang salah daripada orang-orang ya, kebanyakan membuat argumentasi itu bukan menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan, tapi menjadi sebuah permasalahan. Seharusnya gitu ya, kalau kita sebagai pemimpin musyawarah gitu, sebuah musyawarah gitu, itu nggak usah repot, tinggal mereka bicara aja. Si A pengennya begini, catet. Si B pengennya begini, catet. Si C pengennya begini, catet. Terus tinggal putuskan apa yang menurut kita itu lebih mendekatkan kepada kemaslahatan bersama. Jadi nggak usah diperdebatkan. Ini kan kadang-kadang saya perhatikan ketuanya kekeh gitu. Kekeh pengen jawabannya B, padahal sebagian besar pengennya ke A gitu. Nah, ini yang kadang-kadang ribut. Jadi ketika kita mulai mendebat teman-teman, beropini, berasumsi, mendebat, memancing perdebatan gitu, ini akan menimbulkan banyak kontroversi, artinya memancing beberapa pihak lain untuk merespon. Tentunya meresponnya ini bukan respon yang negatif, respon positif aja. Kita harus siap akan respon daripada negatif dari lawan-lawan kita ini. Respon negatif ini jangan dijadikan sesuatu yang baper gitu ya. Karena kadang-kadang ya teman-teman, opini-opini yang berbeda ini kita bisa ambil suatu saat untuk kita selesaikan menjadi penyelesaian di permasalahan yang lain. Nah, dari berbagai macam orang itulah kita bisa mendapatkan asumsi atau penyelesaian yang bisa kita ambil dan kita simpan suatu saat perlu kita bisa kita pakai gitu ya. Setelah kita merasa yakin ya teman-teman dengan asumsi diri kita, seperti layaknya Bang Rocky Gerung itu, setiap dia bicara itu dia lantang, dan bahkan dia sempat melawan argumentasi dia, siapa yang bisa menantang argumentasi dia gitu ya. Silakan keluarkan argumentasi, karena dia merasa yakin bahwa belum ada yang bisa melawannya. Kalau saya perhatikan, lawannya itu adalah jika mereka bisa berpikir sama dengan Bang Rocky Gerung. Nah, itu tentunya perlu pembelajaran lebih dalam ya, dan banyak gitu ya. Setelah kita berpikir tentang keberanian dalam beropini dan berasumsi, tentunya yang harus kita lakukan adalah jadi menempatkan pikiran kita itu sebagai kotak yang kosong, walaupun sebenarnya kita ada isi gitu ya. Sehingga siapapun yang memberi informasi, maka kita harus tampung, masukkan ke dalam otak kita gitu. Agar kita juga bisa memilih bagian mana yang penting untuk kita keluarkan, mana yang nggak perlu untuk kita keluarkan. Nah, dalam kondisi yang berbeda, kadang kita memerlukan mengeluarkan informasi yang kita anggap tidak penting tersebut gitu, kepada lawan bicara kita. Oleh karena itu, semua informasi pada dasarnya tidak ada yang dianggap tidak penting, karena semua akan bisa dimanfaatkan sesuai dengan kondisi yang seperti saya sebutkan. Harapan mereka juga gitu dengan asumsi dan opini di kita itu bisa memberikan inspirasi kepada lawan bicara kita. Nah, demikianlah teman-teman, agar kita bisa mulai berani dan dalam berargumen. Tentunya teman-teman sendiri bisa melakukan hal tersebut, dan semoga bisa bermanfaat, dan kita ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.